Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian tentang pengantar logika dan algoritma. Halo, siapa yang tahu apa itu algoritma? Apakah ada persamaan dengan logaritma? Yap, ternyata algoritma dan logaritma itu berbeda sekali anak-anak. Logaritma mungkin itu adalah proses perhitungan yang ada di matematika, sedangkan algoritma itu adalah cara bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah dengan terstruktur dan logis. Sebelum kita melanjutkan ke materi algoritma, karena algoritma itu adalah percabangan atau turunan dari sebuah makna dari logika, maka kita sebelumnya akan belajar tentang logika. Definisi logika. Logika berasal dari kata logos, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kenapa sebelum kita belajar algoritma, kita harus belajar logika? Karena setiap kita akan membuat sebuah algoritma, syarat mutlak yang harus kita lakukan adalah membuat algoritma yang logis, algoritma yang masuk akal, dan algoritma yang memenuhi hukum logika. Logika merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Dalam pembahasan ini, logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan. Jadi, logika itu sangat digunakan di saat kita membuat sebuah algoritma. Karena apabila algoritma tidak ada unsur dari logika, maka tidak disebut dengan algoritma, dan algoritma tersebut hasilnya akan tidak sesuai dengan keinginan kita. Fungsi logika. Salah satu fungsi logika adalah untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini sebagai melakukan penalaran berdasarkan pernyataan benar atau premis yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola penalaran deduktif dan induktif. Jadi di saat kita membuat sebuah logika ini dapat kita buat jadi dua kesimpulan, yaitu warna deduktif dan induktif. Deduktif contohnya adalah dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contohnya, umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khususnya, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu adalah contoh dari kesimpulan dari deduktif. Sekarang, contoh dari yang induktifnya, kebalikan dari deduktif, yaitu pernyataan benar dari khusus ke umum. Contohnya, khusus pertama, Devi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Khusus yang kedua, Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan.
Khusus yang ketiga, jika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesimpulannya adalah, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekarang, kita akan masuk ke dalam definisi algoritma. Kenapa algoritma itu sangat berkaitan erat dengan logika? Contohnya, di saat kita mempunyai masalah, kita ambil contoh adalah kita mempunyai masalah haus. Solusi apa yang harus kita perbuat? Cara apa yang kita perbuat untuk menghilangkan masalah yang kita hadapi? Ya, solusinya adalah kita harus minum. Bagaimana caranya untuk minum? Pertama, kita siapkan botol. Yang kedua, kita buka tutup botolnya. Bisa cara diputar atau ditekan tombolnya. Lalu yang ketiga, miringkan atau tuangkan atau tegukkan air yang berada di dalam botol ke dalam mulut kita. Dan hasilnya adalah masalah yang kita hadapi terpecahkan dan kita tidak kehausan kembali. Nah, cara-cara tersebut disebut dengan algoritma. Syarat dari algoritma itu haruslah logis. Karena apabila tidak logis, dia tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Contohnya, di saat kita mempunyai permasalahan haus, solusi apa yang harus kita lakukan? Yap, solusi yang harus kita lakukan adalah kita harus minum. Bagaimana cara untuk minum? Contoh yang sebelumnya adalah contoh yang logis. Nah, kalau yang tidak logis, contohnya seperti ini. Pertama, kita siapkan botol. Yang kedua, kita miringkan botol, lalu kita arahkan botol yang masih tertutup ke dalam mulut kita. Setelah itu, kita buka tutup botol. Langkah-langkah tersebut sangatlah tidak logis. Karena apa? Karena kita mengarahkan botol tersebut ke dalam mulut kita masih dalam keadaan tertutup. Atau air yang berada di dalam botol tidak keluar atau mengalir ke dalam mulut kita. Hasilnya adalah masalah yang kita hadapi tidak terpecahkan. Maka dari itu, algoritma harusnya logis. Jadi, definisi algoritma itu apa? Algoritma adalah langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Secara tidak langsung, pada kehidupan kalian yang kalian alami, itu kalian melakukan banyak sekali algoritma. Contohnya, kalau misalnya kalian ingin makan, pasti ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Pertama, siapkan piring. Yang kedua, masukkan nasi atau ambil nasi dari Magicom ke piring. Setelah itu, masukkan lauk pauk ke dalam piring. Lalu makan. Nah, langkah-langkah tersebut disebut algoritma. Ya, contoh misalnya kalau kalian ingin berpergian menggunakan sepeda motor, ada langkah algoritma yang harus dilakukan untuk bisa menggunakan atau mengendarai sepeda motor tersebut. Langkah logisnya, algoritmanya, yang pertama, pasang helm atau pakai helm, lalu naik ke motor,
lalu naikkan standar, setelah itu masukkan kunci, putar kunci ke on, lalu starter, dan digas. Itu langkah-langkah logis. Kalau tidak logisnya bagaimana? Yang tidak logisnya, pertama misalnya, tekan starter, naikkan standar, putar kunci ke on. Alhasil apa? Alhasil motor tersebut tidak menyala. Karena apa? Karena langkah pertama yang dilakukan adalah menekan starter atau menjalankan engine startnya. Nah, maka dari itu definisi algoritma adalah langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Nah, asal-usul algoritma mempunyai sejarah tersendiri. Jadi, algoritma itu adalah sebuah cara untuk menyelesaikan sebuah rumus-rumus matematika pada awalnya yang dikembangkan oleh yang namanya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi, lahir pada tahun 1194 Hijriah atau 780 Masehi di Khawarizm, sekarang di Khiva, Uzbekistan. Yap, beliau adalah seorang ilmuwan, seorang muslim dari Uzbekistan. Beliau membuat sebuah buku atau kitab Al-Jabar namanya, yang sejatinya berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Dalam bahasa Inggris, kitab ini dikenal sebagai The Compendious Book of Calculation by Compression and Balancing. Berkat kitab itulah, dunia matematika modern mengenal istilah aljabar, yang berarti pertemuan atau hubungan. Aljabar adalah buah pikiran yang sangat fenomenal. Kitab itu kini juga diterjemahkan oleh Gerard of Cremona dan Robert of Chester dalam bahasa Eropa, dan terus dipakai sebagai buku pegangan dasar di universitas-universitas di Eropa hingga abad ke-16. Jadi algoritma itu awalnya itu berada dalam kitab Al-Jabar, ya. Jadi fungsinya algoritma itu adalah cara untuk menyelesaikan rumus-rumus atau permasalahan-permasalahan matematika yang ada di dalam kitab tersebut. Cara-cara penyelesaiannya bagaimana? Menggunakan algoritma namanya. Jadi kata algoritma itu adalah serapan dari kata algorithm, yaitu menghitung dengan angka Arab. Seorang dikata algoris jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Nah, kata algoris ini lambat laun menjadi algoritma, disebabkan kata algoritma ini sering dikelirukan oleh kata aritmetik sehingga akhiran sem berubah jadi tem. Kata algoritma diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Jadi itulah asal usul dari algoritma. Nah, algoritma ini sangat berkaitan erat dengan dunia digital, khususnya adalah komputer. Karena di dalam dunia digital dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya itu sangat mengandung unsur algoritma. Tahapan-tahapan penyelesaian masalah itu sangat berkaitan erat dengan dunia digital dan dunia komputer. Maka dari itu, kalian harus bisa membuat algoritma dan harus bisa bernalar dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan logis dan memenuhi unsur logikanya. Nah, domain algoritma itu yang pertama adalah problem identifikasi. Yaitu kita mengidentifikasi permasalahan dan kita harus memiliki motivasi untuk membuat algoritma. Jadi di saat ada sebuah masalah, kita harus memiliki motivasi untuk membuat dan memecahkan masalah tersebut. Caranya bagaimana? Kita harus menyusun langkah-langkah dan menyusun
algoritmanya. Setelah itu ada masalah. Di dalam masalah ada solution. Ada solusi-solusinya itu banyak sekali. Jadi algoritma itu di saat ada sebuah masalah, algoritma itu bisa lebih dari satu atau bisa lebih dari satu solusi. Contohnya memasak telur. Kalau kita ingin masak telur, pertama masukkan dulu minyak goreng, panaskan minyak gorengnya, lalu masukkan telur, ceplok ya, diceplok maksudnya, masukkan garam, selesai. Ada lagi mungkin algoritma yang kedua, cara masak telur. Yang pertama, panaskan minyak goreng. Setelah itu setelah panas, masukkan telurnya, lalu tambahkan garam, keju mungkin, tambahkan sosis. Nah, jadi setiap setiap masalah itu memiliki berbagai macam solusi ya. Jadi ada berbagai macam algoritma, lebih dari satu kemungkinan, lebih dari satu cara untuk memecahkan masalahnya. Yang ketiga adalah aktivitas menjalankan langkah-langkah dalam algoritma. Jadi proses bagaimana algoritma itu dijalankan. Nah, contoh algoritma. Ada 2 buah gelas. Satu berisi teh dan satu lagi berisi kopi. Kira-kira bagaimana caranya untuk menukarkan masing-masing gelas tersebut? Yap, caranya kita harus menyiapkan gelas cadangan atau gelas X. Sebenarnya ada berbagai macam cara atau lebih dari satu algoritma yang bisa kita terapkan. Contoh, algoritma pertama, kita menyiapkan gelas X. Yang pertama, kita masukkan gelas yang berisi teh ke dalam gelas X yang masih kosong. Setelah itu, gelas yang berisi kopi kita tuangkan ke gelas yang tadinya diisi teh yang sudah kosong. Setelah itu, tuangkan teh yang berada di gelas X ke dalam gelas kopi. Itu algoritma pertama. Ada mungkin algoritma versi saya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita menyiapkan 2 buah gelas X dan Y. Misalnya, yang pertama, tuangkan teh ke dalam gelas X. Tuangkan kopi ke dalam gelas Y. Tuangkan teh yang berada di gelas X ke dalam gelas kopi. Selanjutnya, tuangkan gelas kopi yang ada di gelas Y ke dalam gelas teh.